suasana hati di dalam juga. Ingat ya, bilik yang di situ mata, terus penciuman, pendengaran, rasa, dan peraba. Kita di situ dari dulu ya, mata sudah ada cermin dan apa namanya lilin plus koreknya. Jadi nanti ketika mereka masuk disambut dulu, dipersilakan duduk, selamat datang di bilik penglihatan. Di sini kita akan memfokuskan diri kita pada indera penglihatan kita yaitu mata. Langsung dibaca saja ayat ini. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasai. Langsung dilanjut lagi, mata memampukan kita untuk melihat. Setiap hari kita memandang wajah kita di dalam cermin untuk melihat kekurangan dan kelebihan kita. Ketika kita melihat sesama pun, kita mencari kekurangan dan kelebihan mereka. Ini mari melihat Allah yang sempurna di dalam ketidaksempurnaan diri kita maupun sesama. Lalu diajak, pandanglah, mulai nyalain koreknya. Ya, pandanglah api lilin yang menerangi kegelapan. Ini dibaca selambat mungkin tempon. Berikan waktu bagi mata kita untuk melihat terang Allah yang terpancar melalui api lilin. Pandanglah, ini dikasih jeda dulu kan, ini baru ini ya, baru melihat terang, kasih waktu dulu. Habis itu pandanglah wajah kita sendiri di dalam cermin. Kasih waktu mereka untuk melihat dalam cermin. Terus selanjutnya berikan waktu bagi mata kita untuk menemukan wajah Allah di dalam wajah kita. Kasih waktu lagi, lanjut lagi, pandanglah wajah orang di sekeliling kita. Berikan waktu bagi mata kita untuk menemukan wajah Allah di dalam wajah kita. Nah, setelah kasih waktu baru diajak untuk berdoa, tapi dikasih pengantar dulu bahwa kita akan menaikkan doa dengan penglihatan. Akan ada bagian di mana kita kan mereka menuliskan. Nah, ditunjukkan aja. Ya, bisa ditulis, bisa juga dengan melafalkannya di dalam. Itulah nikmat keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudara kini diberikan kesempatan untuk menuliskan doa Bapak Ibu yang ada di dalam.
Pas apa dulu? Ini harus kita ngomong. Nah, wes pas dulu. Masih nih, masih nonton main dulu silakan. Yang bagian moto. Ini ikut ya. Suruh. Mama. Kemudian mereka Jangan terus itu pergi. Jadi nurun-nurun sekarang nggak ikut sendiri, kan jadi 6. Halo, yang mungkin saya keluar. Nanti Bapak Ibu akan masuk di sana. Di sana ada 5 bilik. 5 bilik itu punya mengaktifkan dia sendiri-sendiri. Nah, nanti Bapak Ibu bisa misalkan di kursi, remote dan sebagainya. Ini nanti akan masuk di dua pertama satu, nanti baru satu dua, dan seterusnya. Kita ada 5 bilik. Berarti nanti Bapak Ibu kondisinya yang di samping kanan kiri jadi satu bilik, satu tur gitu ya. Jadi nanti kita akan rolling di bilik-bilik dari 1 sampai ke 5. Tapi Bapak Ibu akan selalu bersama-sama dengan satuan yang ada di satu bilik. Nah, dengan Bapak Ibu nanti akan masuk diberikan satu buku aktivitas. Jadi kalau nanti Bapak Ibu masuk di sana akan ada satu alat tulis. Ya, nanti untuk menulis dan sebagainya. Tenang, karena boleh bergerak, nanti Bapak Ibu kita kan tidak terlihat, bisa ngomong aja. Jadi nanti pas kita ini kita nggak kelihatan, kita bilang aja boleh, gitu ya. Nah, nanti ketika sudah selesai di sana, Bapak Ibu akan membawa pulang sendiri-sendiri bukunya yang ada. Sudah dibuat, sudah dikasih nama, yang dikembalikan hanya ballpoint-nya saja. Ya, untuk bukunya. Nah, karena kita ada 2 kloter, nanti kita akan kasih novel untuk kloter pertama dulu. Karena kita nggak tahu yang akan datang kloter kedua siapa aja. Ya, jadi kalau kita akan masuk, Ini yang boleh dinaik dari taksi. mungkin langsung Pak Tunggu silakan dijelaskan teknisnya. Nah, itu sudah ada. Oke, baik Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum kita membahas bagian dari apa itu bilik doa, apa itu berdoa dengan panca indera, saya mengundang kita semua untuk satukan hati, kita berdoa secara komunal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami, senantiasa menyentuh kami, memandang kami, merangkul kami di dalam segala pergumulan hidup kami. Dan pada saat ini ya Allah, kami akan bersama-sama merasakan kehadiran-Mu, merasakan penyertaan-Mu, merasakan tuntunan-Mu melalui panca indera kami. Biarlah kiranya panca indera yang adalah anugerah yang Engkau berikan kepada kami ini
mampu kami maksimalkan untuk dapat merasakan kehadiran. Kami menyerahkan jalannya acara ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami naikkan doa ini. Amin. Lakukan yang namanya meditasi, itu juga sebetulnya ini termasuk bagian di dalamnya. Meditasi, apalagi ya doa dalam keheningan, ini adalah bagian di dalamnya. Bedanya kali ini kita mau mencoba untuk mengaktifkan panca indera kita, baik itu dari mata, telinga, hidung, lalu kemudian lidah dan kulit. Sudah dapat semua itunya? Belum. Oke, baik Bapak Ibu. Apa sih pilih doa itu? Di sini ada yang di rumah yang punya ruangan khusus untuk berdoa. Oh. Ada yang juga. Rupanya doanya itu baru ya. Di dalam Matius pasal 6 ayat 6 di sana Yesus mengatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapa-Mu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa-Mu yang di tempat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kata-kata Yesus ini diletakkan dan Yesus melihat ada dua realitas. Realitas yang pertama adalah orang Farisi dengan segala kesombongannya yang merasa dirinya tidak berdosa, perempatan-perempatan dalam merasa bahwa aku sudah melakukan yang terbaik, aku bersyukur aku tidak berdosa. Sementara yang lain, di sisi yang lain ada seorang pemuncukan yang memukul-mukul dirinya sambil berkata, aku berdosa, aku malu di hadapan. Nah, kata-kata Yesus ini mengajak kita untuk memunculkan yang menyadari akan keberadaan dirinya, menyadari akan keberdosaan. Tidak ada koinonia tanpa hamartia. Tidak ada pertobatan tanpa kesadaran bahwa kita berdosa. Jadi kenapa orang berdoa? Karena kita berdosa. Hubungan kita putus sama Tuhan. Gak bisa lagi ketemu sama Tuhan. Satu-satunya cara adalah dengan doa. Jadi karena dosa, kita putus, tapi kita mau nyambung lagi, kita mau balikan lagi sama Tuhan. Tuhan, aku ingin menyentuh. Tuhan, aku ingin mendengar suara-Mu. Tuhan, aku ingin mencium bau. Tuhan, aku ingin mengecap manisnya kasih karunia. Nah, itulah yang ada di dalam bilik-bilik doa yang nanti mau kita lakukan. Motivasi utama dari doa yang kita panjatkan itu sebetulnya bukan minta Tuhan untuk mewujudkan apa yang kita harapkan, bukan. Motivasi utama adalah kita mau membangun keintiman dengan Tuhan. Nah, kalau di dalam sejarah Kristenan yang namanya bilik doa itu sudah sangat familiar. Mungkin ya kalau di budaya kita tidak terlalu gitu ya. Tapi zaman dulu ketika orang Kristen hidup dalam tekanan, mereka harus membuat terowongan-terowongan di bawah tanah. Kota Roma itu bawahnya adalah terowongan-terowongan dan di sana ada bilik yang dipakai untuk berdoa. Teman-teman Katolik, teman-teman Ortodoks masih mempertahankan bilik pengakuan dosa. Di setiap gereja di katedralnya biasanya ada. Sayangnya kita tidak mempertahankan itu, jadi bilik kita sifatnya portable, bisa dibongkar pasang sesuai kebutuhan. Nah, di dalam bilik itu seorang pendosa disambut dan diterima oleh Tuhan. Ibarat ini kamar mandi, kita tidak perlu malu di hadapan. Apa yang ada pada diri kita, itulah kita datang kepada Tuhan dengan apa yang ada pada diri kita, dengan segala keberadaan diri kita, tanpa perlu berpura-pura saya bisa membuat baik, tidak, tanpa perlu ragu-ragu, tanpa perlu rasa takut. Tumpahkanlah semuanya itu di dalam sana. Nah. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Halo. Di sini lanjut di halaman yang kedua ya. Itu saya akan bacakan tentang ada dasar doa dengan panca indera dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas sendiri.
Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Tubuh manusia merupakan pemberian Allah yang sangat berharga. Melalui panca indera, banyak sensasi yang dapat dipengaruhi oleh tubuh kita, termasuk sensasi akan kehadiran Sang Pencipta. Nah, Bapak Ibu Saudara, sini kita cukup pakai 5 indera aja ya. Indera yang benar jangan pakai. Nanti tiba-tiba diem merenung gitu kan, ngamuk, saudara bahaya. Nah, Bapak Ibu juga ini ikuti tema-tema bulan keluarga yang masih selaras sama tema disabilitas, gitu ya. Oleh sebab itu kita bagi tim bulan keluarga yang memperkenalkan 2012. Di sini sebenarnya bukan poin utama, salah satu poin pentingnya adalah merasakan kehadiran Tuhan lewat hati. Tapi kemudian nanti ketika kita udah melalui semua rangkaian itu, kita jadi punya pengertian bahwa ternyata yang namanya panca indera itu bukan cuma jembatannya aja. Yang merasakan tetap hatinya manusia. Gitu ya. Jadi kita bisa merasakan juga buat teman-teman yang punya keterbatasan fisik, mereka juga bisa merasakan kehadiran Tuhan bukan cuma lewat indera aja, tapi juga lewat hati. Dan kemudian kertas ini masing-masing jajaran kita punya ada petugasan Bapak Ibu. Jadi setiap biliknya nanti boleh dibuka dulu misalnya di bilik penglihatan. Di bagian kanan bawahnya ada titik-titik. Itu yang nanti perlu diisi. Rangkaian prosesnya di mana di setiap bilik nanti sudah ada fasilitator. Jadi Bapak Ibu bisa masuk aja dan nanti di situ dibimbing lewat alurnya bagaimana gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir tentang pembimbingan di sana. Mungkin sekarang yang perlu dilakukan adalah pembagian biliknya biar tanda kita. Mau diundi? Kenapa? Nah, gini, jadi pengisiannya bisa ditulis, tapi kalau misalnya ada keterbatasan tulis karena gelap dan lain sebagainya bisa dilakukan dalam hati aja. Ya. Tapi Maka kita perlu menutup mulut, mengurangi suara kita. Jangan sampai tiba-tiba di dalam wah. Misalnya ada yang disana wah. Usahakan jangan dong. Usahakan kita untuk meredam suara dari kita. Kalau misalnya ada pertanyaan, cukup angkat tangan, nanti fasilitator akan menjawab. Di setiap bilik sudah ada fasilitator. Bagiannya Ibu Vika. Oh ya. Dalam sini gitu ya. Maka Bapak Ibu yang mau bawa HP, alatnya dimatikan dulu ya. Nah, nanti silakan adik-adik kamu dibantu buat poinnya dikasih ke orangnya. Ya, nanti untuk yang pertama silakan karena kami posisinya ada seperti ini. Nanti ada yang paling sini ada 1 bilik, 2, tengah itu nomor 3, samping ada lagi dekatnya yang biasa pengen itu. Nanti yang paling dekat sini juga ada yang ke-5. Jadi silakan untuk yang langsung aja. Jadi mungkin nanti di dalam tidak akan berurut ya. Tidak akan berurut mata dulu, lalu kemudian hidung dulu, enggak. Sesuai biliknya aja. Misalnya Bu Endang dan kelompoknya masuk ke bilik mata, penglihatan. Nanti Mbak Dani masuknya ke bilik pendengaran. Jadi bisa begitu ya modelnya ya. Nah setelah waktunya habis, nanti akan rolling. Set geser ke berlawanan dengan arah berhidang. Jadi dari Bu Endang, dari mata nanti bergeser ke hidung. Mbak Dani dari hidung geser ke telinga. Gitu seterusnya. Ya. Dasinya yang menentukan Dari pemandu, dari fasilitas. berapa lama? Nanti akan ada suara ting gitu ya. Itu tandanya kalau ting 1 itu berarti kita masuk ke bagian fokus pada doa dengan alat inderanya. Ting 2 berarti kita sudah siap untuk doa. Kisaran waktunya mungkin sudah sekitar 5-7 menit. Setiap menit. Oke. Ya, silakan Pak Eko.
Nah,